Shalom Bapak Ibu dan saudaraku dimanapun Bapak Ibu berada. Besar harapan saya Bapak Ibu selalu dalam lindungan kasih Tuhan dan selalu diberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan yang Bapak Ibu dan saudaraku lakukan. Saat ini bersama saya Pendeta Poli Hengkesa, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-5. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, yang selalu ada, menyertai dan memberkati kehidupan kami setiap umat-Mu. Sehingga saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kami, sehingga kami boleh memahami, mengerti, dan melakukan firman-Mu dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15 ayat ke-1 hingga ayatnya yang ke-5 menyatakan demikian. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Venesia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat mengembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu dan saudaraku dimanapun Bapak Ibu berada, saya yakin dan percaya saat ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang berkembang pesat, baik teknologi, baik ilmu pengetahuan, sehingga tidak jarang kita harus cepat juga beradaptasi terhadap perubahan-perubahan zaman ini. Nah Bapak Ibu dan saudaraku, ketika kita tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, maka saya yakin dan percaya kita lambat laun akan ketinggalan dengan perkembangan zaman yang berubah saat ini. Nah, di tengah-tengah perkembangan zaman yang cepat ini, namun di satu sisi juga dan masih kita alami saat ini, kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Sehingga ketika pandemi COVID-19 ini terjadi di dalam dunia, bahkan di negeri tercinta kita Indonesia, maka ada perubahan-perubahan juga yang harus kita lakukan, terutama tentang protokol kesehatan. Dimanapun kita berada tetap menggunakan protokol kesehatan, terutama di tempat-tempat fasilitas umum. Nah Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehingga tidak jarang ketika pandemi COVID-19 ini terjadi dan dituntut perubahan dalam kehidupan setiap masyarakat untuk menggunakan masker, untuk mencuci tangan, atau kita melakukan persekutuan dan pekerjaan lewat daring. Dan itu perubahan yang sungguh-sungguh memerlukan adaptasi yang sungguh-sungguh juga luar biasa. Sehingga tidak jarang akhirnya terjadi perdebatan dan konflik di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita, di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan, ataupun di tempat-tempat fasilitas umum. Ada orang-orang yang tidak mau memakai masker, ada orang-orang yang tidak mau menjaga jarak,
Bahkan ketika di gereja pun, ketika gereja mengumumkan untuk beribadah lewat daring, maka juga tentunya ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan, kenapa kita takut? Orang kita beribadah, masa Tuhan tidak akan menyertai dan memberkati kita? Maka Tuhan juga akan menjauhkan kita dari segala macam penularan COVID-19 itu. Tapi ada kelompok-kelompok lain yang mengatakan, ya tidak, kita harus mengikuti aturan. Karena keselamatan umat itu adalah keselamatan lewat persekutuan gereja ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga pada saat ini saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu, hal itu juga terjadi dalam kehidupan persekutuan umat Tuhan di jemaat mula-mula, tepatnya di kota Antiokhia, di mana Rasul Paulus dan Barnabas mereka memberitakan Injil, dan banyak orang yang dulunya tidak mengenal Allah dari bangsa-bangsa lain, bahkan orang-orang Yahudi sendiri pun mereka ikut percaya kepada Yesus Kristus, menyerahkan hidup mereka. Tetapi ada kelompok-kelompok Yahudi yang sudah menjadi percaya kepada Yesus Kristus, tetapi mereka masih memegang kuat, teguh aturan dan ajaran dari kitab Musa ataupun hukum Taurat. Sehingga mereka mengatakan orang yang boleh percaya dan menjadi pengikut Kristus haruslah disunat terlebih dahulu. Kalau tidak disunat, maka dia tidak diselamatkan. Maka hal itu menjadi perdebatan yang sungguh luar biasa dalam persekutuan umat Tuhan di Antiokhia. Sehingga akhirnya Rasul Paulus dan Barnabas dan beberapa orang diutus oleh jemaat Antiokhia untuk mereka pergi ke Yerusalem, berjumpa dengan para rasul, berjumpa dengan para penatua-penatua di sana, untuk mereka berdiskusi sehingga mereka dapat memutuskan apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka ajarkan kepada persekutuan umat Tuhan di Antiokhia. Kita belajar bersama-sama. Kita belajar bersama-sama. Karena dalam pasal 15 ayat 11 dikatakan oleh Rasul Petrus, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Dalam diskusi itu, Rasul Petrus dia mengatakan bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita diselamatkan. Oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita diselamatkan. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga kadangkala kita ribut dalam kehidupan kita hanya bicara masalah teknis dalam urusan-urusan ini. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana Rasul Petrus dia mengatakan, dan ini harus kita percaya dan imani, hanya oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita diselamatkan. Saya boleh ada karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu boleh ada sampai saat ini, itu hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga lewat firman Tuhan ini, saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu bahwa apa yang terjadi dalam proses kehidupan kita, Tuhan tahu. Apa yang Bapak Ibu alami, apa yang sedang Bapak Ibu gumuli, penderitaan, sakit, penyakit, ataupun perubahan zaman saat ini, Tuhan pun juga tahu. Tetapi bagaimana dengan hikmat Tuhan? Kita mampu melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya mengatakan kembali, lewat hikmat Tuhan, kita mampu melihat dan mengetahui apa maksud dari kehendak Tuhan, sehingga segala sesuatu itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dengan adanya perubahan yang terjadi saat ini, maka saya yakin dan saya sungguh-sungguh berharap kepada Bapak, Ibu, dan saudaraku untuk kita juga tidak mengesampingkan orang lain, tetapi bagaimana kita tetap merangkul mereka yang keras, sehingga mereka merasakan kasih Tuhan lewat pelayanan yang kita lakukan, lewat kehidupan yang kita lakukan. Seberapapun kita, siapapun kita, Tuhan tidak memandang, tapi Tuhan menginginkan agar saya dan Bapak Ibu dimanapun berada, kita tetap mengedepankan kasih Tuhan. Sehingga lewat kasih Tuhan itulah kita mampu menyelesaikan setiap persoalan dan pergumulan.
Dan pada akhirnya saya mau mengatakan, hati-hati dengan hikmat dunia atau hikmat manusia. Hikmat manusia hanya melihat benar dan salah, untung dan rugi. Tetapi hikmat Tuhan hanya satu kata, kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudaraku, saya yakin dan percaya, kasih Tuhanlah yang menyelamatkan saya, dan kasih Tuhan jugalah yang menyelamatkan kehidupan Bapak Ibu. Sehingga mari terus lakukan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita dan sesama. Sehingga orang lain juga merasakan kasih Tuhan dan menghadirkan sukacita dan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman yang meneduhkan hati kami di tengah-tengah perubahan zaman. Kami dikuatkan oleh firman Tuhan untuk kami tidak mempeributkan segala sesuatunya, tetapi kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kami yakin dan percaya segala sesuatu boleh terjadi karena seizin Tuhan. Tuhan mengetahui apa yang menjadi persoalan dan pergumulan kami, tapi sampai saat ini Tuhan tetap menguatkan dan memampukan kami. Itu bukti nyata bahwa kasih karunia Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami umat. Dan karena itu Engkau menyertai seluruh umat Tuhan yang menonton dan mendengarkan tayangan ini dimanapun kami berada. Dan kuatkan kami, bahkan berikanlah kami Roh Kudus Tuhan sehingga kami terus untuk melakukan kasih Tuhan dalam kehidupan, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan masyarakat, bahkan persekutuan umat Tuhan di tempat gereja kami masing-masing. Hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita bersama. Amin.